Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agustin, NIM 2019-14-3337, kelas 5H mata kuliah pembelajaran MTK. Di sini saya akan membahas tentang operasi hitung yang terdiri dari 4 materi, yaitu operasi hitung bilangan, urutan operasi hitung campuran, dan operasi hitung pecahan. Yang pertama, operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan pada dasarnya dibedakan menjadi 4 jenis operasi hitung dasar. Keempat operasi hitung dasar bilangan tersebut disebut operasi aritmatika. Terdapat juga 3 operasi hitung lain yang sering digunakan, yaitu perpangkatan, akar, dan tanda kurung. Berikut digunakan bilangan bulat sebagai contoh dari operasi hitung tersebut. Operasi hitung bilangan yang pertama, penjumlahan. Menurut David Clover 2006, penjumlahan adalah cara yang digunakan untuk menghitung total 2 bilangan atau lebih. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat, seperti 1 bola ditambah 1 bola sama dengan 2 bola. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Contohnya, 4 jeruk dikurang dengan 1 jeruk sama dengan 3 jeruk. 1 jeruk dikeluarkan. Yang ketiga, perkalian. Perkalian adalah salah satu operasi aritmatika, operasi dasar matematika yang berfungsi sebagai simbol operasi penjumlahan berulang. A dikali B sama dengan B ditambah B tambah B tambah B. Penjumlahan B sebanyak A. Contohnya 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. 3-nya 2 kali karena bilangan yang awal adalah 2. Sama dengan 6. Contoh yang lain yaitu contoh sama 2 dikali 3 sama dengan 6. Keempat, pembagian. Operasi pembagian digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembagian. Dalam operasi perkalian diketahui C dikali B sama dengan A. Dalam operasi pembagian, bentuk di atas dapat ditransformasi diubah menjadi A dibagi B sama dengan C. Contohnya 8 dibagi 2 sama dengan 4, karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang kelima, perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi hitung perkalian berulang dengan bilangan yang dipangkatkan sebanyak pangkatnya. A n sama dengan A dikali A kali A kali A sebanyak n kali. Contoh, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. 2-nya sebanyak 4 kali. Yang keenam, operasi akar. Operasi akar adalah kebalikan operasi perpangkatan atau dalam ilmu matematika disebut inverse dari perpangkatan. Contoh, akar pangkat 2 144. Akar 144 sama dengan 12 karena 12 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Contoh, akar pangkat 3. Akar 1000 sama dengan 10 karena 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. 7. Tanda kurang. Operasi matematika yang menggunakan tanda kurang dikerjakan terlebih dahulu atau diprioritaskan. Berikut jenis tanda tanda kurung yang sering digunakan dalam ilmu matematika. Tanda kurung biasa yang disebut bracket untuk operasi bilangan secara umum. Contoh, buka kurung 7 ditambah 8 tutup kurung dikali buka kurung 4 dikurang 2 tutup kurung sama dengan 15 dikali 2 sama dengan 30. Tanda kurung siku seperti yang digambar yang disebut square bracket yang biasa digunakan dalam operasi vektor, matrik, dan interval. Tanda kurung kurval seperti yang gambar yang disebut curve bracket yang
biasa digunakan dalam notasi himpunan. Yang kedua, urutan operasi hitung. Saat menyelesaikan perhitungan yang menggunakan banyak operasi hitung sekaligus, kita perlu mengetahui urutan operasi hitung yang didahulukan. Secara umum berikut urutan operasi hitung dasar matematika. Urutan pertama adalah paling diprioritaskan. Urutan pertama di sini adalah tanda kurang. Yang kedua, perpangkatan dan akar bilang. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Dan yang maaf saya ulangin, yang pertama adalah tanda kurung. Jadi yang paling prioritas dihitung terlebih dahulu adalah jika ada tanda kurung, itulah yang dijumlahkan terlebih dahulu. Yang kedua, perpangkatan dan akar bilang. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Dan yang keempat, penjumlahan dan pengurangan. Jika ada semua komponen ini dalam satu soal, maka yang diprioritaskan yang pertama dihitung adalah yang menggunakan tanda kurung. Part 3, operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih operasi hitung biasa. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran harus berpatokan pada urutan operasi hitung yang telah dijelaskan di atas. Begitu pula saat menggunakan kalkulator harus menggunakan kalkulator. Contoh, 12 ditambah 3 dikali 5. Terdapat dua operasi hitung, yaitu ditambah dan dikali. Karena perkalian lebih diprioritaskan, kalian tadi kalau nggak salah ada di nomor 2, maka dikerjakan terlebih dahulu. 12 ditambah 3 dikali 5. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian balik ke awal, 12 ditambah 3 kali 5 tadi, hasil dari 3 kali 5 yaitu 15. Jadi 12 ditambah 15 sama dengan 27. Dan contoh yang kedua yaitu ada tanda kurung. Tanda kurung yang paling prioritas. Jadi tanda kurung terlebih dahulu dijumlahkan. Itu ada tanda kurung dan tanda kali. Jadi buka kurung 14 dikurang 7 tutup kurung dibagi dengan 7 dikali 6. Maka 14 dikurang 7 terlebih dahulu dijumlahkan, yaitu hasilnya 7. Kemudian 7 dikali 6. Jadi 7 dibagi 7 sama dengan 1. Angka 6 turun, jadi 1 dikali 6 sama dengan 6. Begitu juga contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, yang diprioritaskan adalah yang berpangkat terlebih dahulu. Jadi 2 pangkat 3, jadi pangkatnya hilangkan dulu, jadi 2 kali 2 kali 2, yaitu hasilnya 8. 4 kali 8 jadi 32. Yang terakhir, operasi hitung pecahan. Jenis-jenis dan contoh bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan yang dengan pembilang lebih kecil dan daripada penyebut, yaitu setengah, seperempat, 3/4. Nah, yang ketiga itu pecahan tidak murni. Pecahan ini kebalikan dari pecahan murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai bilang lebih besar dari penyebutnya. Contoh bilangan pecahan tidak murni yaitu 5 lebih besar dari penyebutnya, yaitu 5/4, 4/3, 7/5, dan seterusnya. 3. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang dapat berbentuk pecahan murni dan tidak murni, jadi dicampur ya. 1/2, 5/4, 3/4, 4/3, 1/4, dan 7/5. 1/2 pecahan murni, 5/4 pecahan tidak murni, dan seterusnya. Yang keempat, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh bilangan pecahan murni yaitu 2 setengah, 16, 3/4. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A, B. Bacanya A, B ya. Contohnya
0,3, 4,0,8, 21,7, 38,91. Nah, ini persen, 6 persen ya. Pecahan persen. Pecahan yang nilai penyebutnya adalah 100. 25 dibagi 25/100 sama dengan 25%. Begitu juga pecahan primer lainnya tadi 100. Kalau primer ini adalah 1000. Jumlahannya sama saja. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langkah-langkah untuk menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan sama seperti pada operasi hitung bilangan caca. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Samakan terlebih dahulu jumlah pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan atau pecahan desimal. Pecahan persen. Yang kedua, jika pecahan diubah ke dalam pecahan biasa dan pecahan tersebut berbeda penyebutnya, maka samakan dulu penyebutnya. Yang ketiga, karena penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama, lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari yang kiri dulu, kemudian ke kanan. Kemudian sederhanakan. Ini ada contoh soal pecahan. Yang pertama 1/3 ditambah 1/3. Ini penyebutnya sudah sama ya. Jadi tinggal ditambahi saja bilangan yang atasnya. 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 1 ditambah 1/3, yaitu hasilnya 2/3. Yang kedua itu penyebutnya yang berbeda, maka kita cari KPK-nya, yaitu soalnya 2/3 ditambah 1/2. KPK dari 3 dan 2 kita peroleh KPK-nya adalah 6, maka kita buat penyebutnya menjadi 6. Jadi 2/3 ditambah 1/2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Penyebutnya tadi sudah ada 6, ditambah juga dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. 4/6 ditambah 3/6 sama dengan, kemudian dijumlahkan 4 ditambah 3/6 sama dengan 7/6. Kemudian disederhanakan 7/1/6. Ini sama saja seperti yang tadi. Kemudian kita ke soal lain nomor 4, itu adalah persen ya. Persen sama saja seperti pertambahan. 23 ditambah 35 sama dengan 58 ditambah persen. Ini soal evaluasi, bisa dikerjakan pada. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang operasi hitung. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf, ataupun ada salah sedikit penyebutan atau lebih banyak salahnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Semoga dipermudahkan.